Welcome to Universitas Brawijaya Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008, UB's... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai PDD UKT-PT, perkenalkan saya Dr. Hewan Habib Saifullah Abdus KMSI, dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran saya, saat ini saya mengampu mata kuliah kebidanan gangguan reproduksi dan kemajiran dengan kode mata kuliah PKH 62616 pada program studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada tahun ini saya mengikuti rangkaian proses sertifikasi dosen, sehingga pada video ini kami menyusun sebagian dari pemenuhan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah kami lakukan, meliputi proses, metode, strategi, dan evaluasi yang kami gunakan untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. Sehingga kami berharap paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai komitmen serta pelaksanaan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. Kemudian untuk sistem yang kami gunakan, kami menggunakan sistem DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam mata kuliah kami ini, mata kuliah kami merupakan membahas tentang ilmu kebidanan pada berbagai spesies hewan, mulai dari ternak, pet animal, satwa liar, dan hewan eksotik dengan pokok bahasan kebidanan berupa penanganan pertolongan kelahiran, diagnosa kebuntingan, dan malpasi pada kasus distokia. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang ilmu kebajiran baik pada hewan jantan maupun betina, serta faktor-faktor penyebab kemajiran dan gangguan reproduksi, serta penyebab penyakit-penyakit reproduksi baik yang bersifat zoonosis maupun non-zoonosis. Terkait informasi pada mata kuliah kami, mata kuliah ini berjudul Kebidanan, Gangguan Reproduksi dan Kemajiran dengan kode MK PKH 62616 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah syarat dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Teknologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan dengan kode PKH 61514. Untuk sistem pembelajaran yang kami lakukan, yakni dengan sistem tatap muka, kemudian diskusi kasus dengan sistem PBL, dan pembahasan kasus melalui media. Untuk CPL yang kami gunakan, kami menggunakan 4 CPL di dalam mata kuliah ini. Pertama, CPL 1, yakni kami berharap mahasiswa mampu menyimpulkan kondisi hewan yang sehat dan sakit melalui gambaran anatomis, fisiologis, gejala klinis, perubahan patologis, dan teknik diagnosa laboratorium secara tepat dan lege artis untuk mendasari diagnosa penyakit hewan. Kemudian untuk CPL yang kedua, mahasiswa kami harapkan mampu merancang konsep kesehatan hewan untuk melindungi, mengamankan, dan menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan, manusia, maupun lingkungan melalui pencegahan, pengendalian, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan dan zoonosis secara tepat berdasarkan Perpu di bidang penyelenggaraan kesehatan hewan. Kemudian untuk CPL yang ketiga, kami harapkan mahasiswa mampu memberikan desain alternatif pemecahan masalah kesehatan hewan, mutu, dan keamanan produk hewan, serta kesejahteraan hewan untuk memajukan kesehatan hewan, masyarakat, dan lingkungan melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian untuk CPL yang keempat, mahasiswa mampu menguasai ilmu-ilmu kedokteran hewan sehingga secara konseptual dapat menyimpulkan kondisi hewan yang sehat dan yang sakit. Kemudian untuk kemampuan yang kami harapkan dari mahasiswa atau kami sebut dengan CPMK juga ada 4. Pertama, CPMK 1, mahasiswa kami harapkan dapat menyimpulkan kondisi kesehatan reproduksi dan bagaimana penanganan kelahiran pada berbagai jenis hewan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep penanganan pertolongan kelahiran dan penyakit reproduksi serta gangguan reproduksi. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan dapat
menangani berbagai macam penyakit reproduksi serta gangguan reproduksi sebagai bentuk tindakan promotif pada bidang kesehatan dan pengembangbiakan hewan. Untuk CPMK yang keempat, kami harapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan pertolongan kelahiran yang tepat dan benar. Kemudian sebagai asesmen dari mata kuliah ini, kami menyusun beberapa penilaian mata kuliah. Yang pertama, mengenai UTS kami beri bobot 12,5%, UAS 12,5%, kemudian kami berikan case study 20%, quiz 2,5%, sikap 5%, project based 30%, praktikum 17,5%, sehingga total asesmen bobot yang kami gunakan mencapai 100%. Kemudian untuk materi yang diajarkan pada mata kuliah kami ini, pertama, untuk pertemuan pertama, kami gunakan sosialisasi RPS dan pendahuluan untuk menyepakati materi-materi yang digunakan dan bagaimana menerapkan untuk proyek dan tugas-tugas yang akan kami berikan pada mahasiswa. Selanjutnya untuk pertemuan kedua, kami berikan materi tentang fisiologi kebuntingan, endokrinologi kebuntingan dan kelahiran. Kemudian pertemuan ketiga dan empat mengenai distokia materna dan fetalis dan juga penanganannya. Kemudian pertemuan kelima mengenai patologi kebuntingan, abortus dan embrio early death. Kemudian pertemuan selanjutnya mengenai komplikasi postpartus dan metabolism disorder postpartum. Kemudian pertemuan selanjutnya mengenai penyakit reproduksi baik karena bakteri, parasit, virus, dan jamur. Kemudian materi selanjutnya mengenai gangguan reproduksi karena faktor pakan, genetika, dan hormonal. Selanjutnya materi mengenai kemajuran pada hewan jantan dan patologi alat kelamin baik jantan dan betina. Dan yang terakhir mengenai induksi kelahiran, penanganan kelahiran, dan postpartus. Berikut video yang kami gunakan dalam perkuliahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, salam sejahtera, namo buddhaya. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Saya lihat ini full kelasnya, ini antusiasme yang sangat tinggi. Terima kasih sekali. Oke, kita langsung ya, biar kita lebih detail, terus kita membahas pelajaran mata kuliah hari ini dengan lancar. Maka kita langsung saja kita bahas. Kira-kira kemarin untuk mata kuliah kemarin, ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas apa? Mantap. Dari jawabannya ini tadi, saya kira kalian sudah benar-benar kemarin sudah memahami materi kemarin, sehingga tidak perlu saya ulang kembali. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya dari pertemuan yang sudah kita jelaskan di awal RPS. Kita lanjutkan dengan materi dengan judul penyakit reproduksi karena infeksi bakteri dan parasit. Ya, oke. Sebenarnya kalau kita ngomong penyakit reproduksi karena bakteri ini macam-macam, banyak banget. Tapi kita ambil yang sering terjadi dan berdampak besar di masyarakat. Nah, ini nanti sebenarnya penyakit-penyakit reproduksi ini, organ reproduksi ini, pusatnya, tempatnya adalah di organ-organ reproduksi. Bisa di serviks, bisa di vagina, nanti akan mempengaruhi fetus, dan juga akan menimbulkan dampak di uterus. Nah, salah satu yang sering terjadi adalah penyakit metritis. Apa itu metritis? Ini infeksi pada uterus yang menyebabkan terjadinya peradangan pada uterus yang disebabkan oleh bakteri-bakteri non-spesifik. Apa akibatnya? Yang ini yang harus kita garis bawahi, yakni adanya penurunan angka kelahiran, produksi susu menurun, berat badan menurun, sampai yang paling sering terjadi ketika metritis, terutama di hewan besar, adalah kawin berulang. Jadi kawin sudah di IB, kok nggak bisa-bisa, ternyata dia mengalami metritis. Kalau kita biarkan dalam waktu yang lama, akibatnya akan mengalami yang namanya kemajiran. Oke. Nah, ini case-nya, penyebabnya apa? Bakteri-bakteri macam-macam, dari coliform sampai gram positif, gram negatif ada. Jadi kompleks sekali.
Kemudian kalau dari gejala, nah ini perlu kita amati. Dia ada gejala yang ringan sampai yang berat. Ya pada dasarnya hampir sama kalau hewan yang sakit pasti nafsu makan turun. Biasanya diikuti peningkatan suhu tubuh dan kalau dalam beberapa hari dia akan mengalami penurunan berat badan karena nafsu makan tadi turun. Selanjutnya, kalau ini dalam waktu yang lama sehingga mungkin bisa kronis, ini akan menyebabkan abortus. Terus ada ciri khas juga ada kotoran yang keluar dari alat kelamin. Setelahnya, biasanya diikuti anestrus. Nah, inilah penyakit metritis. Kalau kita mau diagnosa, pakai apa? Bisa kita pakai palpasi rektal, USG, metricek. Ini yang metricek yang sering kita gunakan di lapangan. Jadi metricek nanti kita ada fotonya. Jadi kita ambil pakai metricek cairannya. Kemudian nanti di sini ada video. Silahkan nanti kalian klik link berikut supaya nanti pembelajaran kalian lebih detail lagi. Nah, ini gambaran yang kita ambil dari metricek. Di startnya itu seperti ini. Nah, sampai kental banget kita namakan metritis. Nanti kalau sudah berubah warna, nah itu nanti sampai dia kental, kemudian dia akan beralih menjadi pyometra. Terus untuk cara penularannya, ini sering terjadi ya ketika dia kena kontaminasi dari segi lingkungan. Pada saat partus kandangnya nggak bersih, atau pada kelahiran yang tidak normal, ada distokia, retensi, dan kawan-kawan. Kemudian ada kelainan pasca partus, boleh dari prolap atau alat-alat yang tidak steril. Ini akan menjadi sumber penyebab masuknya bakteri ke organ hewan. Terus pengobatannya seperti apa? Sebenarnya kita beri antibiotik, tapi kita harus tahu dulu apa dia gram positif, gram negatif, sehingga antibiotik yang kita berikan sesuai. Yang paling sering kita gunakan adalah tetrasiklikin, gentamisin, dan kawan-kawan. Kemudian untuk mengurangi kasus adanya retensi, kita bisa juga berikan oksitosin. Kemudian prostaglandin untuk mempercepat involusi uterik. Ini adalah video-video pendukung, bisa kalian cek. Kemudian yang kasus yang sering juga terjadi adalah brucellosis. Apa itu brucellosis? Brucellosis ini penyakit yang zoonosis, bisa menular ke manusia dan juga sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Sangat merugikan. Apa gejalanya? Tiba-tiba ada endometritis, ada retensi, kemudian sudah bunting hewannya tapi 4-6 bulan kemudian dia tiba-tiba anaknya mati. Itu brucellosis. Kemudian kalau dia nggak bunting, biasanya produksi susunya berhenti mendadak 2-3 minggu. Kemudian kalau di hewan jantan, biasanya hewan yang kena brucellosis, ngawini betina yang kena brucellosis, maka akan mengakibatkan orkitis dan epididymitis. Cara penularan lewat kotoran, lewat perkawinan alam ini yang sering terjadi, dan juga lewat inseminasi buatan. Makanya tolong kalau kalian nanti ngibe, cari cara yang benar-benar aseptis. Jangan sampai kotor. Kemudian untuk diagnosa penunjang bisa pakai uji serologis, bakteriologis, dan juga kita cek pakai uji Ross-Bengal test biasanya yang kita gunakan. Kemudian untuk pengobatannya sama. Hampir semuanya kita gunakan antibiotik. Yang kita gunakan yang paling sering adalah penicillin, streptomycin, dan juga kita bisa tambahi metritin secara intrauterin. Dan sebenarnya untuk mencegah kita bisa menggunakan vaksin Brucella strain 19, dan ini sudah ada di kita. Oke, untuk video pendukung kalian bisa lihat di YouTube ini, tinggal klik aja. Nanti kalian bisa pelajari lebih mendalam. Kemudian untuk pengobatan dan pencegahannya, kita kalau pengobatan mesti kita pakai antibiotik sama Fenstrep, penicillin, streptomycin. Terus bisa juga kita kalau sapi yang karier, berarti udah pernah kena, dipakai antibiotik ini dihidrostreptomycin. Kemudian sebenarnya kalau mau mencegah itu paling enak pakai vaksin. Kemudian pasti kendalikan vektornya. Oke. Selanjutnya guys, ini kita bahas tentang gangguan reproduksi karena infeksi protozoa. Nah, ini yang paling sering terjadi, trichomonasis. Siapa penyebabnya? Adalah Trichomonas fetus sama Trichomonas suis yang menyebabkan abortus dini dan pyometra. Sering terjadi ya. Kemudian
Trichomoniasis ini merupakan penyakit kelamir yang menular pada sapi. Nah, Trichomonas fetus, apa tanda-tandanya? Menurunnya kesuburan, keguguran dini, biometra, dan pasti menyebabkan kemajiran yang sangat tinggi. Lah, bentuknya unik seperti ini, bagus banget, tapi hati-hati, dibalik keunikannya dia sangat berbahaya. Gejalanya apa? Banyak perkawinan bejantan ini tiba-tiba jadi abortus ketika dia masih kecil. Pas dia bunting, abortus. Terus, siklus birahi sebetina ini memanjang. Kemudian biasanya ada kebengkakan vulva dan adanya cairan mukoprolen. Nah, ini yang gejalanya. Kemudian penularnya seperti apa? Lagi-lagi semuanya tadi lewat kawin alam dan IB yang tercemar protozoa. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian untuk diagnosanya biasanya kalau kita di lapangan ini ada catatan rekod tentang kelompok ternak, apakah sapi-sapinya pernah kena penyakit-penyakit menular atau tidak, kemudian gejala klinis dan pemeriksaan, dan juga catatan kawinan dari pejantannya. Untuk pencegahannya, nah ini harusnya kelompok yang sehat kita pisahkan daripada pejantan yang sudah pernah kawin atau yang terbebas. Jadi yang terbebas sama yang pernah kena kita sendirikan. Terus kalau ada kelompok-kelompok ternak yang dicurigai, harus kita hentikan perkawinannya dengan kelompok itu. Kemudian ketika ada hewan yang bunting menderita trichomoniasis, istirahatkan kelamin sampai 3 bulan sampai nanti siklusnya normal kembali. Untuk pengobatan, nah kalau diikuti dengan adanya biometra, kita suntik dengan hormon estrogen PGF2 alfa. Kemudian dimetradazole, nah ini juga kita berikan dikombin dengan metronidazole selama 5 hari berturut-turut. Nah, kalau memang kronis dan itu terjadi pada pejantan, sudah sulit itu sebenarnya, maka kita potong paksa. Tapi kalau ada kelainan di prepucium dan penis, ini bisa dikasih salep saja bisa. Kemudian prepuciumnya kita cuci dengan larutan Beneryl 1%. Oke. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Sekiranya ada pertanyaan nggak guys? Silahkan. Oke. Dokter, izin bertanya, tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit brucellosis, dok, yang mana tadi sudah disinggung bahwa brucellosis itu sendiri merupakan penyakit yang bersifat zoonosis, yang mana zoonosis kan berarti penyakit ini tuh bisa menyebar dari hewan kepada manusia. Nah, seperti apa sih dok untuk penyebaran brucellosis dari hewan ke manusia dan dampak untuk ke manusianya sendiri itu penyakit brucellosis seperti apa, dokter? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ketika kita ngomong tadi tentang brucellosis, maka sebenarnya banyak sekali faktornya, tapi salah satu yang paling sering sebagai penularan, dan itu kalau kita kaitkan ke manusia adalah ketika kita minum susu, terus susunya masih mentah, tidak dipasterilisasi, lah itu sangat berbahaya. Nanti masuk ke organ tubuh kita, menimbulkan gejala klinis. Dan juga yang satu lagi adalah ketika kita terkontaminasi secara kontak langsung, baik fesesnya, kotoran apapun, lah itu bisa masuk ke tangan kita. Nah, untuk gejala ke manusia ketika sudah minum susu, nah itu nanti biasanya tiba-tiba kalau di manusia ya, demam yang tinggi tapi intermittent, naik terus tiba-tiba dia hilang lagi. Itu yang akan terjadi, naik turun nggak jelas. Kemudian diikuti adanya nyeri-nyeri di sendi pertama, kemudian di otot-ototnya. Ya, setelah itu, setelah nyeri di sendi dan otot, kemudian biasanya langsung orangnya yang kena brucellosis terus langsung lemes. Itu yang terjadi. Makanya nanti kalau ada teman-teman kalian ya seperti itu, dicek, jangan-jangan, nah segera diperiksakan. Terus saya harap tidak ada. Oke, ada pertanyaan lagi guys? Ada? Cukup? Oke. Sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, nah untuk asesmen terakhir, nah tolong kalian jawab post-test hari ini di brown.ub.ac.id. Kalian klik ini karena kita di UB semuanya menggunakan brown.ub.ac.id untuk record asesmen kalian. Tolong sekarang dibuka laptop, handphonenya semuanya. Saya tunggu ya 10 menit sampai 30 menit lah
untuk kalian menjawab. Nah, hasilnya langsung bisa kita ketahui. Oke? Terima kasih. Udah selesai, guys? Udah? Oke. Oke, karena sudah selesai, nanti kita lihat hasilnya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, saya yakin bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi merupakan landasan utama dalam mengemban amanah dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen. Peran dosen tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan, namun juga pengajaran kepada mahasiswa, tetapi juga menyangkut pengembangan kapasitas keilmuan melalui kegiatan penelitian serta penerapan dan hilisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara konsisten, berkelanjutan, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya saya untuk terus meningkatkan kualitas profesionalisme dan kontribusi dalam menjalankan peran sebagai dosen. Demikian video ini saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu tim penilai PDD UKT-PT atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan selama seluruh rangkaian proses sertifikasi dosen ini berlangsung. Semoga seluruh proses ini menjadi bagian dari penguatan komitmen saya untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi institusi, masyarakat, dan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.